apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kami. Saya Melina Ilustari. Saya Yazia Pindah Putri bersama kami di The Kombur. Yuk Merapat. Nah, Kak Yoji, hari ini kan belum lama ini kita baru saja menyambut yang namanya Lebaran Idul Adha. Iya. Nah, jadi kali ini kita akan mengangkat tema apa tuh Kak Yoji temanya? Ibadah kurban sebagai tanda bukti cinta. Nah, ibadah kurban sebagai tanda bukti cinta. Iya. Yang pastinya hari ini bakal ada nih Kak Yoji, tamu dari Universitas Dharma Wangsa yang salah satu tokoh utama ya. Kita bisa bicarakan tokoh utama di DW. Siapa sih mahasiswa DW yang tidak kenal dengan beliau? Ya, dan pastinya bakal seru banget hari ini. Dan Apalagi iya. kita membahas mengenai pengorbanan nih. Iya. Siapa sih di sini yang nggak pernah berkorban? Iya, terus ada juga nih sebagai bukti cinta yang seperti apa Ya. Kak Lala gitu ya. Nah, kalau Kak Yoji sendiri selama ini sebelum kita panggil nih bintang tamu ya, apa sih pengorbanan yang udah Kak Yoji lakuin selama hidup atau selama berkuliah lah? Kita kaitkan dengan dunia kampus nih, pastinya ada dong lika-liku perjalanan Iya. sampai Kak Yoji sampai sekarang ini jadi Di presenter sini juga kan harus ada pengorbanan ya Kak. Ya, pastinya nggak lepas dari namanya pengorbanan. Bisa Iya. diceritakan sedikit? Sedikit ceritanya kan kalau kita menceritakan tentang pengorbanan itu berkaitan dengan keikhlasan kita. Ya. Dulu sempat mau masuk ke yang namanya PTN, berlomba-lomba kita kan Kak. Tapi Allah mengatakan tidak, dengan keikhlasan walaupun itu berat, masuklah ke Dharma Wangsa dan bertemulah dengan lingkungan di Dharma Wangsa yang merubah pola pikir Yozi tentunya, dan yang merubah Yozi yang dulunya introvert, malu, jadi sekarang berani tampil di depan umum tentunya. Wah, luar biasa ya pengorbanan yang udah dilakuin Kak Yoji. Nah, biasanya Kak Yoji kalau lebaran Idul Adha ini kemana aja sih? Kesibukannya apa aja? Kalau Yozi kan anak rantau nih Kak, jadi anak rantau. Dari jadi mana Kak Yoji? dari Jambi, jauh kan Kak. Kita satu Sumatera, satu pulau tapi jauh gitu dari Jambi. Jadi karena nggak terlalu kenal dengan daerah Medan, apalagi dengan isu di Medan sekarang banyak begal, jadi di rumah aja. Kita Kayaknya itu bakal jadi tema menarik juga Iya. ya untuk di Kombur selanjutnya ya, kan? Apalagi berhubungan dengan kaum milenial juga. Nah, ini harus jadi kan kuliahnya ada yang malam kan Kak. Iya. Jadi harus hati-hati ya buat teman-teman semua gitu. Jadi Kak Lala udah nanya ya sini, tanya balik lah, kalau Kak Lala pengorbanan apa yang udah Kak Lala lakukan di dalam kehidupan Kak Lala kalau selama ini gimana gitu, apa yang udah Kak Lala Nah, lakukan? kalau Kak Lala sendiri sih hampir sama ya. Sebenarnya pengorbanan itu pasti banyak dari awal sekolah juga. Dari masih di bangku SMA udah banyak yang mengalami namanya berkorban dan mengikhlaskan sesuatu. Kayak contohnya di PTN pernah nyoba juga, tapi mungkin Allah berkehendak lain, belum rezeki. Nah, dapat informasi nih dari internet pada waktu itu, kenapa nggak coba aja beasiswa KIT waktu itu. Nah, alhamdulillah rezekinya di Dharma Wangsa dan ternyata bisa sampai di saat ini juga gitu, bisa ngambil program studi hukum juga seperti itu. Masya Allah sekali sih. Iya, banyak hal yang kita nggak sadar, tapi banyak hal juga yang kita harus syukuri dan Masya Allah gitu bisa berada di titik seperti sekarang ini. Iya, nah Kak Yoji tanpa berlama-lama lagi, Iya. pastinya sahabat-sahabat The Kombur juga udah menantikan nih siapa sih bintang yang tamu dari kita, karena gitu. ini suatu kehormatan juga untuk kita, Iya. agak masih merinding loh bisa dengan dress code kita hari bisa ini satu masih frame masuk. dengan beliau sahabat-sahabat sekalian. Iya. Jadi gimana, langsung aja kita panggilkan? Langsung saja Kak Lala, silahkan. Ya, telah hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Zamak Syarif bin Hasbal Tek LCMA selaku Rektor Universitas Dharma Wangsa. Kan Kak Yoji? Iya, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang untuk kami berdua. Aduh, maaf nih Pak, masih Deg-degan. sedikit nervous dan deg-degan. Iya. Iya. Suatu kebanggaan sekali buat kita berdua ya Kak Lala, Iya. bisa berhadapan langsung dengan Bapak Rektor. Biasanya hanya melalui seminar-seminar jarak jauh, sekarang Jarak- sudah jarak dekat gitu. Aduh, agak Bisa berkomunikasi dengan nanti membahas berbagai macam topik yang ada dengan tema kita hari ini, ibadah kurban sebagai bukti cinta. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk Iya. hadir bersama kami di The Kombur yang merupakan salah satu kegiatan di bawah naungan UPTTI 2PP tentunya. Ya. Nah, langsung aja nih ya kan. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembicaraan, ini kan Pak barusan Idul Adha nih. Iya. Pengen tahu dong biasanya
gimana sih? Iya, momen Idul Adha tentunya momen yang sangat istimewa. Kalau bisa kita katakan, Idul Adha ini juga momen di mana kita menghabiskan waktu lebih intens dengan keluarga. Ya, mulai dari satu hari sebelumnya biasanya kita puasa satu keluarga bareng untuk hari Arafah, kemudian juga dari hari rayanya. Dan memang karena saya juga sehari-hari juga sibuk dengan dakwah, ya kemarin itu sempat juga mengisi khutbah, kemudian setelah itu juga melihat pemotongan kurban di lingkungan sekitar rumah, barulah kemudian berangkat ke kampus untuk kemudian ikut menyaksikan dan melihat kondisi di sini. Ya tentunya kami sangat bangga dan senang bisa kesempatan hari ini di tayangan kedua Dokompur ini, ya setelah mungkin yang pertama dulu dengan segala improvisasi yang dibuat. Nah tentunya tema hari ini juga tema yang sangat menarik, dan kalau sudah bercerita tema dan topik tentang cinta, pasti anak muda udah senyum-senyum semuanya. Aduh ya. Nah jadi itu tadi kan Pak, mengenai rutinitas Bapak pastinya dengan keluarga. Kalau makanan favorit ada nggak nih Pak? Selama Idul Adha kan kita tahu pastinya nggak jauh-jauh nih dengan masakan rendang. Ini ya semuanya diolahkan dari daging gitu ya. Sehingga kolesterol naik gitu ya. Makanya tetap harus jaga kesehatan. Tentunya ya, kemudian memang istri saya di rumah selain jago masak juga hobi masak. Ya, jadi berbagai olahan daging. Ya ada masakan Aceh, ada campur dengan masakan Nusantara, kemudian disajikan untuk kami nikmati lah. Jadi memang udah 3 hari ini asik daging terus makannya ini. Mudah-mudahan tidak hipertensi ya kan. Apalagi katanya kalau suku Aceh itu Pak, Lebaran Idul Adha justru lebih meriah ya daripada Idul Fitri. Iya betul sekali. Itu di mana tuh Pak? Bisa diceritakan? Ya kalau kita melihat ya dari sisi bagaimana kebiasaan dan budaya yang berkembang, kalau dari sisi ajaran Islam kan memang saat Idul Adha kita disunahkan memperbanyak takbir, bukan hanya di tanggal 10 Zulhijjahnya sebagai perayaan raya, tapi juga di 3 hari tasyrik. Jadi ini yang nampak menjadikan kultur masyarakat Aceh, apalagi masih boleh memotong binatang kurban hingga hari ketiga tasyrik. Jadi artinya ini yang menyemarakkan kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang dipotong bukan hanya di hari pertama sampai dengan hari ketiga tasyrik, dan beberapa tempat juga bahkan memasak ya daging kurban itu langsung untuk dinikmati oleh seluruh panitia yang ikut bekerja sama dalam proses kurban tadi. Jadi ini kan Pak berbicara mengenai pengorbanan sebagai bukti cinta. Gimana sih Pak menurut Bapak, pandangan Bapak gimana mengenai tema kita hari ini? Iya, tentunya pertama saya ingin sampaikan manusia itu adalah makhluk yang bukan hanya berdimensi fisik, ya, bukan hanya kita semata-mata mengandalkan otak, tapi juga kita makhluk yang Allah karuniakan kalbu atau hati sanubari. Maka tentunya bagian dari ekspresi manusia terhadap emosinya, orang disebut sehat secara mental kalau dia suka mencintai dan dia senang untuk dicintai. Itu fitrah. Kalau ada orang dicintai marah, berarti perlu periksa ke psikiater. Atau kalau ada orang benci selalu kalau melihat orang lain, tidak ada kecenderungan untuk mencintai, berarti ada gangguan mental pada yang bersangkutan. Nah, untuk itu dalam ajaran Islam, dorongan yang paling tinggi dalam beribadah itu bukan sekedar karena kita takut masuk neraka, atau bukan karena kita semata-mata berharap berapa pahala dari ibadah yang kita kerjakan. Tapi dorongan dan motivasi tertinggi adalah ketika kita melakukan sesuatu berangkat dari rasa cinta kita kepada Allah. Nah, jadi kalau ingin kita buatlah level cinta, Islam mengajarkan level cinta kepada Allah adalah level cinta tertinggi. Barulah kemudian kita cinta pada diri kita cinta pada orang tua kita cinta pada pasangan hidup kita cinta pada keturunan kita, silahkan.
Tapi ketika porsi cinta kepada selain Allah lebih besar daripada cinta kepada Allah, di sini terdapat masalah. Makanya kalau kita perhatikan pengorbanan atau ibadah kurban sebagai bukti cinta, kita dalam hal ini mencoba ingin membuktikan bahwasanya apa yang selama ini Allah karuniakan kepada kita dari waktu, tenaga, kesehatan, bahkan harta benda, itu semua jangan sampai justru lebih kita cintai daripada cinta kita kepada Allah. Di saat Allah katakan buktikan cintamu, fasholli li rabbika wanhar, salatlah kau dan berkurban, maka kita relakan. Ada yang nabung tiap minggu berapa ribu semata-mata agar bisa berkurban. Nah, disinilah tanda bukti cinta. Jadi ketika kita relakan harta kita, waktu kita, energi dan pikiran kita untuk kemudian kita ekspresikan kecintaan kita kepada Allah lewat penyembelihan binatang yang diperintahkan untuk dikurbankan, di situ sebenarnya adalah wujud dari cinta kita. Makanya kalau membicarakan tentang ibadah kurban, ini kan filosofinya nggak bisa kita lepaskan dari apa yang dikisahkan dalam Al-Quran tentang perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Coba bayangkan Nabi Ibrahim itu baru mendapatkan putranya Ismail, usianya sudah 90 tahunan. Kalau orang sekarang menikah 2 tahun aja nggak punya anak udah mulai susah ya. Ya, sudah mikirin dan itu. Omongan-omongan. Ya. Tapi bayangkan penantian puluhan tahun untuk dapatkan keturunan, ketika Allah berikan Ismail, anak pertama bagi Ibrahim, setelah penantian panjang, justru ketika anak itu sudah sampai pada usia yang membuat ikatan emosional ayah makin kuat dengan anaknya, disitulah turun perintah untuk menyembelih. Nah, jadi kalau kita coba analisis dan kita renungkan, seakan-akan Allah ingin katakan pada Ibrahim, Ibrahim, selama ini kau cinta kepadaku. Apakah setelah lahir anakmu, putramu, cintamu kepadaku akan terbagi? Paling berat adalah ketika kita harus membuktikan apa yang kita ucapkan. Saya kira kalau ditanya semua kepada para mahasiswa di Dharma Wangsa, kalian cinta nggak sama Tuhan misalnya? Semuanya mengatakan cinta. Tapi mengucapkan sesuatu itu nggak sama dengan membuktikannya. Di saat seorang mengatakan saya cinta orang tua, tapi ternyata jumpa pula dia cowok baru dia di kampus. Ini bertentangan antara cinta orang tua yang menyuruh tamat tepat waktu, dibawa pula asik bioskop saja, jalan-jalan. Nah, ini kadang-kadang menjadi pertentangan. Maka disinilah walaupun kita banyak mencintai orang, tapi harus ada hierarki cinta. Tingkatan cinta itu tidak boleh sama. Cinta kita kepada diri kita harus lebih daripada cinta kita kepada yang lain, kan begitu. Cinta kita kepada orang tua harus lebih daripada cinta kita kepada kerabat-kerabat yang lain. Nah, tapi cinta kita kepada Allah harus berada di atas cinta kepada semua makhluk yang ada. Maka dari itu kurban adalah bukti cinta kepada Allah. Kita tak menawar-nawar ketika kita ingin buktikan cinta kita. Makanya filosofi kurban itu kita diperintahkan untuk memilih hewan kurban yang terbaik. Jangan gara-gara ada kambingnya kurus, beli yang ini aja lah, murah. Padahal tak boleh. Kalau ada hewan kurban yang pincang, buta, cacat, atau terlalu kurus, ini juga tidak dianjurkan dalam agama. Jangan gara-gara kita takut lebih cinta sama uang, akhirnya kita pilih yang murah. Tapi kenapa? Karena tentunya bercerita tadi tentang pengorbanan. Semua pengorbanan itu berangkat dari keikhlasan. Kenapa mau berkurban? Ya karena kita
kita merasa cintaku kepada Allah lebih besar daripada cinta kepada harga kurban. Ya, cinta kepada yang lain-lain. Nah, ini yang perlu untuk kita renungkan. Sehingga setiap kali kita berkurban, kita diajak untuk napak tilas. Kalau yang paling dicintai Ibrahim dalam hidupnya adalah putranya Ismail, dan dia diperintahkan menyembelih putranya sebagai pembuktian cintanya kepada Allah, maka kita perlu bertanya, siapa Ismail kita dalam hidup ini? Ada yang belum nikah, Ismailnya apa? Pacarnya misalnya. Nah, ada yang mungkin dalam hidup ini orang tuanya, emaknya, atau ayahnya, atau temannya, atau bahkan dusunnya. Ya, begitu dia sayangi. Tapi cinta yang sebenarnya adalah ketika cinta kita kepada Allah melebihi cinta kepada yang lain. Ya. Itu tadi dia mengenai bukti cinta, sebagai bukti cinta berkurban, sebagai bukti cinta. Nah, pastinya sahabat-sahabat Kombur nih Kak Yoji pengen tahu juga Pak Rektor ini sudah sampai di saat ini pastinya penuh dengan pengorbanan dan keikhlasan juga, melalui banyak rintangan dan mudah karena banyak mengeluhnya kan Pak, apalagi saya merasa menjadi kaum milenial tuh banyak mengeluhnya daripada bersyukurnya. Gimana sih Bapak menandakan bukti cinta Bapak terhadap Allah dalam kehidupan Bapak ini sebagaimana pengorbanannya? Iya, menarik sekali pertanyaan ini. Kenapa? Karena kalau cerita tentang berkurban, kita berbicara tentang surah Al-Kautsar. Ya, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar ini ternyata sebelum Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, itu ada satu peristiwa yang melatar belakangi turunnya surah ini. Kita tahu Nabi Muhammad itu Allah karuniakan 7 orang anak, putra dan putri. 3 putra, 4 putri. Tapi 3 putra Nabi semuanya meninggal dunia sebelum dia beranjak dewasa. Usia anak-anak bayi belum lagi 5 tahun sudah meninggal. Nah, kita tahu betul bagaimana orang Arab ketika itu sangat mengeluh-elukan untuk punya anak laki-laki. Kenapa? Anak laki-laki yang membawa nasab keluarga. Bin fulan, bin ini, bin itu. Nah, ketika itu orang-orang kafir yang tak senang kepada Nabi, apa mereka katakan? Biarkan aja Muhammad. Sebentar lagi nama dia pun dilupakan orang. Karena dia tidak punya anak laki-laki yang membawa nasabnya. Ketika ungkapan itu didengar oleh Rasulullah, Nabi juga merasa sedih. Sedih. Tetapi Allah katakan, Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, kami sudah berikan kepadamu nikmat yang cukup banyak. Kenapa manusia bersedih? Karena kita banyak terfokus kepada apa yang belum kita miliki, lupa untuk bersyukur terhadap apa yang sudah kita terima. Makanya Allah ingatkan, Inna a'tainakal kautsar. Kalau saya coba kaitkan dengan konteks kehidupan saya, ya, bisa kita katakan tidak ada kesuksesan dalam hidup kecuali melewati tahapan demi tahapan dari segala bentuk pengorbanan. Ya, kalau tadi dari Jambi terpisah jauh dari keluarga, merantau kemari, pengorbanan. Ya, saya berangkat dulu studi untuk SMA, berangkat untuk melanjutkan ke luar negeri usia saya 15 tahun. Saya sudah merantau. 15 tahun saya tinggal di asrama di sana. Ya, bisa dikatakan itu momen yang ketika saya jalani, kadang-kadang saya merasa kenapa hidup seperti ini. Ya, bahkan terkadang karena kita belum paham apa ya rencana Allah untuk kita, kadang-kadang kita sering sekali menyesali. Kenapalah di saat orang dekat dengan keluarganya aku bersusah payah seperti ini di perantauan dan lain sebagainya. Tapi seketika kita mencoba untuk memahami hikmah dan rahasia di balik ketetapan Allah. Tadi berdua sudah cerita pengalaman ikut seleksi PTN. Ternyata qadarullah mungkin belum jatahnya waktu itu. Tetapi ternyata Allah bukakan jalan lain. Selalu kita mintakan kepada Allah itu, ya Allah berikanlah yang terbaik. Karena belum tentu yang kita minta itu yang terbaik. Itu menurut pikiran kita. Maka ini seperti makna berkorban tadi.
Ibrahim merasa yang terbaik bagi dia punya anak. Anaknya disayang-sayang, anaknya kemudian diasuh. Tapi ternyata menurut Allah, yang terbaik bagi anakmu, aku perintah engkau untuk menyembelihnya. Tapi di balik ujian perintah untuk menyembelih anak tadi, nampak jelas bagaimana Ismail yang waktu itu usianya baru 6 tahun, tapi Allah berikan tingkat kesabaran yang begitu super levelnya. Wahai ayahanda, silakan sembelih aku, insya Allah aku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Kadang-kadang perintah Allah itu sulit untuk kita cerna dengan akal. Tapi di saat cinta kepada Allah itu menjadi landasan kita untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, maka di saat itu kita akan merasakan ya tidak ada satupun yang Allah perintahkan ataupun Allah tetapkan dalam hidup ini yang sifatnya sia-sia. Semuanya ada hikmahnya. Ya, jadi termasuk ya mungkin belum jelas kenapa Pak Rektor menjadi tamu di Dekumbur kedua. Ini mungkin baru ketahuan rahasianya di episode ke-10 kan gitu. Nah, begitulah kita tidak pernah tahu rahasia yang terjadi dari ketetapan. Yang jelas pertemuan kita hari ini semuanya sudah ada terencana di Lauhul Mahfuz semuanya. Ya itu tadi ya, berarti apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah itu baik. Tapi apa yang udah diberikan oleh Allah sudah pasti itu yang terbaik. Ya. Jadi sebaiknya makhluk Allah itu adalah bersyukur dan terus berusaha ya Pak. Betul sekali. Terus berusaha apa yang telah Allah ciptakan dan apa yang Allah telah kadarkan untuk kita. Nah Kak Yozi, kali ini kita nggak mungkin menyia-nyiakan waktu karena kita ini sedang berhadapan dengan rektor kita sendiri kan. Boleh nggak Bapak sebelum kita closing nih, boleh nggak Bapak kasih pesan dan kesan untuk kawan-kawan di Kombur di luar sana, terutama untuk mahasiswa dan mawasa, supaya yang lagi mengeluh nih, apalagi nih kita sendiri nih contohnya kan Pak, mahasiswa akhir-akhir semester yang udah aduh pusing skripsi, begini, boleh nggak banyak bersyukur, boleh nggak Bapak berikan pesan dan kesan untuk teman-teman semua? Ya, seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Dharmawangsa yang saya banggakan, tentunya kita harus menyadari apa yang kita nikmati saat ini dalam kehidupan kita itu semua adalah buah pengorbanan orang-orang sebelum kita. Ya, ada Dharmawangsa karena itu adalah buah pengorbanan generasi pertama. Nah, tentunya akan datang suatu masa, datang generasi setelah kita yang nantinya berharap mewarisi buah pengorbanan dari kita. Karena kita semua nggak hanya menikmati pengorbanan orang, ada sesuatu yang kita korbankan dalam hidup ini yang nanti akan dinikmati orang-orang setelah kita. Maka dari itu berhentilah banyak mengeluh ataupun menyesali apa yang sedang terjadi, tapi tetaplah pandang masa depan dengan penuh optimisme, buat apa yang mampu untuk dilakukan. Dan tentunya ketika kita banyak melihat ke dalam diri kita masing-masing, kita akan sadar ternyata yang Allah berikan untuk kita lebih banyak daripada yang kita sadari. Nah, di saat itu, disinilah muncul semangat dalam diri kita untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan orang-orang terdahulu. Banyak dari kita yang kuliah mungkin dengan beasiswa, alhamdulillah. Banyak juga dari kita yang kuliah dengan biaya orang tua. Banyak juga dari kita yang kuliah dengan biaya sendiri lewat bekerja. Nah, ini semua tentunya jangan sampai kita biarkan momen pengorbanan itu berhenti sebelum tuntas. Karena kenikmatan itu akan terasa sempurna ketika satu pengorbanan telah berhasil kita lewati. Bagaimana bahagianya Ibrahim ketika dia lihat ternyata yang disembelih adalah seekor kibas, bukan putranya Ismail. Bahagia betul ya. Nah, begitu juga mahasiswa semester akhir, baru bahagia begitu selesai dinyatakan di yudisium lulus ya sebagai alumni Dharmawangsa, maka segenap pengorbanan yang sudah dilewati selama ini terasa begitu manis dan begitu berharga. Jadi impikan, pandang jauh ke depan,
apa-apa yang tentunya kita harapkan bisa terwujud, dan itu semua yakini tak mungkin diraih tanpa ada semangat berkorban. Ya, dengan cinta, insya Allah segala pengorbanan akan terobati dan terbayarkan. Oke Pak Rahmat, untuk satu terakhir saja Pak, bagaimana pesan dan kesan Bapak untuk The Kompor ke depan ini, bagaimana melanjutkan merintis dari awalnya kan Pak, ini kan part kedua, bagaimana pesan dan kesan Bapak untuk The Kompor? Ya, tentunya The Kompor ini saya anggap sebagai sebuah wadah yang memberikan kesempatan bagi para mahasiswa-mahasiswi terbaik di Dharma Wangsa untuk mengekspresikan minat, bakat, dan tentunya kemampuan kita, skill-skill yang tentunya nanti akan sangat dibutuhkan setelah tamat dari perkuliahan nantinya. Nah, untuk itu walaupun namanya The Kompor, kita tidak berharap hanya sekedar kumpul-kumpul saja. Nah, jadi ketika kita mengajak, yuk merapat, artinya baik yang berhadir di studio maupun yang berhadir di channel YouTube yang nantinya akan mempublikasikan The Kompor ini, betul-betul isu-isu yang sangat menyentuh kebutuhan para mahasiswa bisa diulas di sini, sehingga ini bisa menjadi salah satu saluran bagi kami pimpinan di universitas untuk bisa menangkap mana aspirasi-aspirasi dari para mahasiswa kita yang tentunya kita upayakan untuk terus membenahi segala kebutuhan yang ada, sarana prasarana yang ada, sehingga betul-betul bisa membuat nyaman bagi seluruh mahasiswa yang ada. Kami yakin dari pesan-pesan dan tema-tema yang diangkat ini bisa jadi salah satu rujukan bagi para pengambil kebijakan di rapat-rapat pimpinan, bagaimana kemudian dengan talk show yang santun ini tidak jauh dari bahasa-bahasa yang anarkis dan provokatif, tapi bagaimana problematika yang menyangkut hajat hidup para mahasiswa bisa dianalisis dengan begitu mendalam oleh mahasiswa dan orang-orang yang berkompeten tentunya. Saya kira demikian. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya. Ini suatu kehormatan juga buat kami Pak. Terima kasih, semoga didengar sama pihak yayasan, bisa sering-sering diundang Pak Rektornya di Kompor. Terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang langsung bersama kita yang bertugas hari ini. Terus bagaimana? Mungkin itu saja untuk teman-teman dan sahabat-sahabat di Kompor. Jangan lupa terus pantengin Instagram kami, YouTube, TikTok, dan juga seluruh sosial media yang ada, karena kami bakal terus hadir dan sharing ya kan? Ya, boleh request juga untuk sahabat-sahabat Kompor kalau mau diangkat isu, Kak pengen angkat isu tentang perempuan, tentang berapa mau bahas isu apa. Dan satu lagi untuk teman-teman The Kompor semuanya, Bapak Rektor kita ini memiliki channel YouTube. Ya. Tadi malam saya sudah stalking Kak Lala, ternyata banyak sekali inspirasi untuk kita. Jangan sering dengar lagu-lagu kebaratan aja, tetapi jangan lupa dengar ceramah agama agar hati kita lapang dan selalu mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh di subscribe ya. Kita Subscribe akun YouTube dari Bapak Dr. Haji Zamak Syarif bin Hasbullah Talib LCMA. Itu saja dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus pantengin The Kompor. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.